kedua karena kita akan belajar dan banyak menyertai kita pada malam hari ini. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mengikuti minggu lalu atau 2 minggu lalu, Bro Pascal itu sudah membawakan 2 Petrus 1 dan 2 rangkuman gitu ya. Nah, sekarang ini adalah penutupan dari 2 Petrus. Jadi kita ada di penutupan di 2 Petrus 3 sebenarnya. Tapi sebelum ke sana, saya akan cerita sedikit ya. Mungkin teman-teman yang senang sejarah atau juga senang membaca, ini ada satu kota yang sangat terkenal dan ini kotanya kota ini sangat indah dan kota ini di bawah satu gunung juga. Nah, kita belajar ya. Jadi kota ini atau gunung ini adalah gunung Vesuvius ya. Vesuvius ini adalah gunung yang ada di Italia ya, sekitar Italia kalau dulu Pompei ya namanya. Jadi di sana ada satu gunung yang cukup besar yaitu Vesuvius. Nah, pada waktu itu tanggal 24 Agustus tahun 79 di sana waktu itu cerah banget ya. Dan orang senang gitu ya, langit cerah dan ada sedikit awan yang menggadung, tapi sebenarnya tidak terlalu uh, ada yang mencurigakan begitu ya. Kemudian 7 jam dari situ matahari mulai terbit ya. Lalu di agak tengah hari ada satu awan agak tebal, tapi seperti nggak terbiasa gitu ya. Nah ini dicatat oleh Pliny, ini di Forbes, jadi dicatat di sana kejadian ini. Jadi 7 jam setelah uh, kelihatan matahari cerah, langitnya cerah, semuanya baik-baik aja. Setelah kejadian ini, 7 jam kemudian terjadilah satu bencana yang sangat besar, yaitu Gunung Vesuvius ini meletus ya. Jadi orang itu tidak pernah menganggap bahwa gunung ini akan meletus karena sebelumnya belum pernah meletus gitu ya. Dan gunung ini menyamburkan awan yang sangat mematikan. Dan kalau teman-teman pernah baca kisah gunung ini, jadi tepra dan gas super panas ini 30 kilometer per jam dia turun dari atas gunung menuju kota yang ada di bawahnya. Dan itu betul-betul bebatuannya itu sangat panas ya. Jadi energinya itu sangat panas. Dikatakan di sini 1000 kali lebih besar dari bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima. Jadi sangat besar dan akhirnya ini membuat, nah kalau diperbandingkan di sini ini seperti kalau dibandingkan dengan bom naga Hiroshima itu 100 kalinya gitu. Jadi berarti ini dahsyat banget ya teman-teman ya. Lalu karena ini tiba-tiba, tidak biasanya teman-teman kalau gunung mau meletus, kalau teman-teman pecinta alam, kalau gunung meletus itu kita ketahuan ya, ada selalu tanda. Misalkan cuacanya panas, atau misalkan binatang-binatang biasanya itu berpindah, atau mungkin burung-burung nggak mau dekat di situ, atau ada sesuatu yang memberikan tanda. Tetapi gunung ini, gunung Vesuvius ini tidak memberikan tanda. Jadi orang-orang yang tinggal di sekitaran gunung itu merasa bahwa mereka akan baik-baik saja, tidak akan ada masalah gitu ya, tidak akan ada gempa. Nah, 7 jam setelah mereka merasakan mereka baik-baik saja, ternyata ada satu gempa yang sangat dahsyat. Karena begitu tiba-tiba gempa ini, maka apa yang terjadi? Orang-orang di sana, mereka tidak tahu bahwa itu akan terjadi dan malapetaka ini membuat banyak orang pada saat itu mereka seperti jadi teman-teman pernah kalau lihat orang sedang membangun lalu dicor, itu biasanya kalau kita belum kering terus kita tempel tangan kita tuh ada bekasnya ya. Sama seperti itu. Jadi kayak orang-orang di sana itu benar-benar kayak mereka seperti di freeze di dalam uh, lavanya Gunung Vesuvius ini. Jadi dikatakan di sini bahwa kota Pompei ini kota ini sangat ramai ya dan ini adalah kota yang mungkin tempat orang-orang untuk melakukan pelisiran, melakukan kalau zaman sekarang bilangnya hedon gitu ya, melakukan segala kesenangan dunia gitu ya. Dikatakan di sini bahwa ada 16.000
hingga 20.000 orang, ya, dan ditemukan 1.500 jasad pada waktu itu akibat erupsi Gunung Vesuvius ini. Ya. Dan Gunung Vesuvius ini membuat seperti adonan beton dan mengawetkan seluruh isi kota yang ada di kota Pompei tersebut, ya. Nah, kalau kita perhatikan ini teman-teman, saya ambil dari satu link yang cukup terpercaya. Ini adalah gambaran orang-orang pada saat itu di mana Gunung Vesuvius ini sedang meletus dan mengeluarkan laharnya. Dan orang-orang ini sepertinya di apa ya, kayak dimasukkan gitu ya, dipres, dan mereka benar-benar masih kelihatan bentuk aslinya. Dan setelah ditemukan orang-orang yang jasadnya ini berada di sana, mereka sedang melakukan hal-hal yang seharusnya mereka tidak lakukan. Yang pertama adalah mereka sedang melakukan hubungan yang tidak seharusnya antara sejenis, jadi pria dengan pria, atau mereka juga menemukan di antara puing-puing itu bahwa ada juga orang yang melakukan hubungan badan dengan binatang, dan begitu banyak hal kejahatan yang ada di kota Pompei ini, ya. Dan itu menimbulkan begitu banyak tanda tanya pada waktu itu, kenapa Gunung Vesuvius ini yang tidak diharapkan untuk meletus gitu. Ada begitu banyak hal yang dispekulasi, orang berspekulasi karena inilah, karena itulah. Tetapi saya yakin pasti ada campur tangan Tuhan, ya. Kalau kita tidak di Alkitab tidak dituliskan, tapi saya yakin dan percaya kejahatan yang mereka lakukan pada saat itu juga dilihat oleh Tuhan, ya. Dan banyak orang menuliskan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang menghukum kota Pompei, ya. Dan karena begitu jahatnya kota ini dengan berbagai kesenangan dunia yang dipelihara oleh raja-raja pada waktu itu ataupun orang-orang yang datang ke kota ini. Nah, teman-teman, saya tidak akan banyak membahas hal ini. Tetapi kita melihat kota ini, kota Pompei ini, tidak ada orang yang warning mereka bahwa pada hari itu akan terjadi gempa, ya, yang sangat dahsyat. Tetapi kalau kita melihat, teman-teman, di 2 Petrus 3 ayat 1 sampai seterusnya, kita akan bahas semua 2 Petrus 3 hari ini, kita tahu bahwa melalui Rasul Petrus, Tuhan mengingatkan kembali, ya, kepada kita akan kedatangannya yang kedua kali. Baik, teman-teman, adakah yang bersedia membacakan 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 2? Kalau ada yang bersedia, silahkan, boleh bantu saya membacakan. Ada? Halo? Apakah saya kedengaran? Halo. Ya. Oh, oke. Oke. Kalau belum ada yang bersedia, saya bacakan. Di 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Saudara-saudara yang kekasih, ini surat yang kedua. Berarti ada surat yang pertama, ya, yang dituliskan oleh Rasul Petrus, yang mana itu adalah 1 Petrus, ya, yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kalau teman-teman mau belajar lagi, boleh dicek, ya. Sudah diupload mungkin sama Sis Tita. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Jadi teman-teman pernah nggak? Kalau sekarang kan jarangnya kita terima surat, adanya mau WA, mungkin Bro Yoram udah ingat, nanti datang ini ya, atau mungkin apalah diingetin lagi, ini diingetin beberapa kali. Nah, biasanya kalau kita mengingatkan sesuatu itu berarti pentingnya, apalagi sampai berkali-kali diingatkan. Dan itu biasanya sesuatu yang berhubungan dengan peringatan gitu, ya. Dan ini Rasul Petrus menjelaskan kepada kita, mengingatkan, ya, lebih tepatnya mengingatkan kembali apa yang sudah mereka dengarkan di 2 Petrus 1 di 1 Petrus, ya, di 1 Petrus di pelajaran sebelumnya. Jadi mengingatkan kembali hal-hal yang penting. Lalu di ayat 2 dikatakan itu supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Jadi sebenarnya 2 Petrus ini sebenarnya hanya pengulangan, ya, pengulangan dan banyak kutipan yang diambil oleh
Petrus ya, untuk mengingatkan kita kembali tentang Yesus ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi dengan kejadian yang terjadi di kota Pompei ini, sebenarnya ini tidak ada peringatan sama sekali ya. Dan tapi Tuhan baik sama kita. Petrus itu mengingatkan kembali kepada kita. Kita tahu teman-teman, kalau kita baca Alkitab bahwa dunia ini tidak akan selamanya begini ya. Tuhan mengatakan saya akan datang kembali gitu ya. Jadi berarti kalau Tuhan datang kembali, tentu dunia ini tidak akan seperti ini lagi. Tuhan akan merubah gitu ya. Dan kita tahu dunia ini tidak akan semakin baik. Dunia ini akan semakin jahat. Karena memang dosanya manusia itu sekarang berlipat ganda ya. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasul Petrus. Nah, kita baca lagi di 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Ada yang bisa membaca, teman-teman? Silahkan, siapa aja. 2 Petrus 3 Ayat 3 sampai 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Thank you, bro. Jadi dikatakan di sini, hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Jadi pengejek-pengejek ini adalah orang-orang yang seperti apa? Nah, di sini dikatakan dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Teman-teman, mungkin banyak orang-orang muda di sini ya. Zaman sekarang, orang itu pergi ke gereja itu nggak keren. Atau misalkan ikut care group itu nggak keren. Kenapa? Karena itu nggak sesuatu yang disenangin oleh orang-orang muda. Apa yang disenangin oleh orang-orang muda sekarang? Main game online misalkan. Atau mungkin pergi clubbing. Atau mungkin kalau di Bali ini orang pergi ke beach club. Atau something like that ya. Leisure. Hal-hal yang disenangi gitu ya. Dan banyak orang-orang zaman sekarang menganggap bahwa pergi ikut kebaktian itu adalah satu kebodohan. Apa sih kamu sok apa, sok suci, sok ini gitu ya. Banyak orang berpikir seperti itu. Dan mereka mengejek orang-orang yang mau belajar firman Tuhan. Ah, sok suci lu, padahal hidupnya juga nggak baik-baik amat gitu ya. Kadang mungkin kita mau bilang ya karena hidup gua nggak baik makanya gua belajar firman gitu ya. Kalau hidup gua nggak baik mungkin ya itu mungkin yang kita akan katakan. Tapi intinya teman-teman, pada zaman kita sekarang, ini akhir zaman ya teman. Kalau kita belajar firman Tuhan dengan baik, kita tahu bahwa zaman kita ini adalah zaman di akhir ya, yang sudah dinubuatkan di kitab Daniel dan Wahyu. Ini kita hidup di zaman akhir gitu. Dan orang-orang sekarang itu tidak mau menurut firman Tuhan. Susah banget ya. Karena lebih menyenangkan untuk menuruti hawa nafsu sendiri. Enak ya teman-teman, kalau teman-teman boleh jujur ya, mungkin kita lebih memilih kita sekarang rebahan kalau mungkin cewek-cewek nonton drakor, atau mungkin cowok-cowok lebih senang main game. I don't know. Itu lebih entertain daripada harus belajar firman Tuhan. Kadang itu apa sih maksudnya ngantuk gitu ya. Dan itu hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita yang akan sekarang. Makanya banyak orang muda, more and more young people, orang-orang muda itu tidak senang ikut kebaktian karena itu nggak keren gitu ya. Mungkin saya salah satunya, I don't know gitu ya. Jadi memang kita butuh disiplin ya teman-teman. Kita nggak selalu bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi disiplin itu membuat kita akhirnya menjadi digerakkan oleh Roh dan kita bisa akhirnya mengerti. Dari pengertian itulah akhirnya kita memiliki kemauan untuk belajar firman Tuhan. Lalu di ayat 4, di manakah janji kedatangan itu? Jadi mereka bilang, kamu ini dibodohin gitu. Enggak ada itu. Tuhan nggak akan datang. Atau dari dulu, saya ingat dulu waktu saya kecil, masih pergi ke gereja, masih kecil. Terus saya sudah dengar tentang the second coming of Jesus. Tapi sampai sekarang nggak datang-datang gitu. Atau mungkin papa saya, atau mungkin opung saya, atau siapa aja gitu. Mereka mungkin sudah generasi keberapa gitu.
Dan itu juga kadang membuat orang-orang Kristen itu jadinya mereka nggak betul-betul ya hilang jadi. Jadi kita juga perlu mengingat ya teman-teman, Tuhan memberikan waktu ini kenapa gitu ya. Di 2 Petrus 3 ayat 5-6 di ayat 5 mereka sengaja tidak mau tahu. Jadi pengajak ini mereka sengaja nggak mau tahu. Mereka entertain their self. Mereka senang memuaskan diri sendiri dan hawa nafsu mereka. Bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Kita tahu ya, bahwa di Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan sudah pernah memusnahkan bumi ini dan mendatangkan air bah pada zamannya Nuh gitu ya. Nah, di ayat 7 dikatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi teman-teman kalau ditanya siapa sih orang-orang fasik ini? Orang-orang yang tidak mau menurut firman Tuhan. Bukan berarti teman-teman, kadang kita berpikir orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang nggak pernah atau mungkin bukan orang Kristen. Banyak orang Kristen juga orang fasik ya teman-teman. Orang yang sudah tahu firman tapi nggak menjalankan, gitu ya. Jadi tapi menyenangkan dirinya sendiri gitu. Itu ada banyak, mungkin saya juga gitu ya. Makanya kita setiap hari kita belajar firman ya supaya kita diubahkan gitu. Walaupun mungkin setiap hari jatuh lagi, terus belajar lagi gitu ya. Seperti kita hari ini ya. Oke. Ada yang bisa bantu saya baca 2 Petrus 3 ayat 8-9? Oke, Kak. Iya, silakan. Siapa aja boleh? Petrus 8. Ya. Saya kan, Kak? Iya. Silakan, sis. Oke. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti itu satu hari. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepatin janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia saudara terhadap kamu karena ia menghendaknya supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang terbalik dan bertobat. Terima kasih sis, thank you ya. Kita tahu di ayat 8 dikasih tahu di situ apa sih intinya di ayat 8. Saya nggak mau ngomongin nubuatan ya teman-teman. Saya mau jelasin di ayat 8 ini kita tahu bahwa waktu Tuhan dan waktu manusia itu nggak sama. Buat kita mungkin 1000 tahun, tapi buat Tuhan itu hanya satu hari saja gitu. Jadi intinya teman-teman kita tidak bisa menganggap bahwa ini Tuhan bohong dan sebagainya atau menganggap banyak hal. Jadi kita harus mengingat bahwa hari Tuhan, waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Buat kita mungkin panjang, buat Tuhan itu cuma satu hari. Jadi kita tidak boleh kayak judge Tuhan, tidak benar janjinya dan lain sebagainya. Di ayat 9 dijelaskan di sini Rasul Petrus mengatakan bahwa Tuhan itu nggak lalai sebenarnya menepati janjinya, dia akan datang gitu ya. Tapi kenapa masih ada waktu, seakan-akan ada waktu gitu? Karena dia mau kita tidak binasa. Kalau Tuhan tidak memberikan waktu untuk kita bertobat, maka kita tidak akan bisa ikut dalam kerajaan surga ya. Kita tidak akan mungkin bisa teman-teman karena kita itu masih penuh dengan dosa gitu ya. Ada seorang penulis Kristen mengatakan, bagaimana ya kalau Tuhan datang sekarang? Kira-kira orang-orang akan bilang apa? Terus ada yang berkata, mungkin akan bilang ketika kita di sorga gitu, kita ada kan yang cari, ya aku mau main game gitu, nggak ada main game di sana. Atau mungkin aku mau itu dan lain sebagainya. Karena kita masih membawakan habit kita yang ada di dunia ini ke sorga gitu ya. Jadi kita harus betul-betul
bertobat ya dan berbalik gitu. Karena sebenarnya di ayat berikutnya dikatakan di sini, tapi hari Tuhan itu seperti pencuri ya. Jadi kita nggak tahu kapan. Teman-teman kalau pencuri dia nggak pernah bilang, gue mau datang ya besok ya ke rumah lu. Itu mah bukan pencuri ya. Itu tamu kalau ngomongnya kayak gitu. Jadi dia nggak akan kasih tahu ya. Hari Tuhan itu seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi kita tahu bahwa dunia ini akan berakhir ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah tahu itu, maka kita betapa sucinya. Di ayat 11 dikatakan, betapa sucinya dan salehnya lah kamu harus hidup. Jadi kita tahu bahwa dunia ini bukan tempat kita, maka kita tahu kita harus mempersiapkan hidup kita untuk kehidupan yang sebenarnya, karena dikatakan bahwa kita ini bukan warga negara dunia ini, tapi kita warga negara surga. Kalau kamu adalah Kristen, pengikut Yesus ya, kita bukan di sini gitu ya. Di ayat 12, yaitu kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ini seru ya, tapi juga ngeri teman-teman. Kalau kita menantikan dan mempercepat, berarti kita bisa mempercepat. Berarti juga dengan kata lain kita juga bisa memperlambat kalau kita tidak bertobat ya. Jadi itu makanya penting teman-teman kita memberitakan Injil. Karena kalau Injil itu tidak ditahu oleh semua orang, maka otomatis Tuhan tidak akan datang ya. Pada hari itu langit dan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi di sini Rasul Petrus menjelaskan kepada kita seperti apa sih kedatangan Yesus yang kedua kali itu dan apa yang diharapkan kita harus lakukan. Di 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 15 ada yang boleh bantu baca teman-teman siapa aja? Silakan. Oke. Ya, 13 sampai 15 ya, Kak. Ya. 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terhadap kebenaran. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantinya semua ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapat tak bercacat dan tanda bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang karunia kepadanya. Terima kasih Bro Michael. Teman-teman di ayat 13 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya Yesus ya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Otomatis kita tahu bahwa bumi kita sekarang ini bukan bumi ini yang akan kita tempati ketika Yesus datang kembali ya. Jadi sebenarnya orang berpikir apa sih yang dicari di surga itu? Apakah karena emas? Kalau kita baca di Wahyu, wah semuanya kayak indah banget. Tapi sebenarnya Petrus menjelaskan kepada kita satu hal yang paling akan kita temukan di sana, yaitu kebenaran. Ya, jadi kebenaran di sini bukan seperti kebenaran yang ada di dunia ini ya, misalkan 1 tambah 1 sama dengan, bukan begitu. Tapi kebenaran yang Tuhan rancangkan kepada kita. Jadi sebenarnya di dunia ini banyak iblis bekerja juga ya, dan banyak kebohongan yang mungkin ditularkan oleh iblis. Makanya orang-orang bilang enggak ada Tuhan. Makanya orang bilang banyak sekarang orang jadi ateis ya, karena mereka bilang oh enggak ada Tuhan, enggak apalah, Tuhan enggak menciptakan bumi ini terjadi karena ketidaksengajaan apa dan sebagainya. Banyak hal-hal yang seperti itu ya. Nah, di sanalah Tuhan akan menjelaskan kebenaran. Kebenaran-kebenaran yang nanti kita dibukakan bagaimana sih sebenarnya Tuhan itu gitu ya. Nah, di ayat 14 dikatakan di sini, jadi kalau kita mau ikut ke sana maka kita itu harus kudus, kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Teman-teman kalau baca di sini ini
Wow gitu ya. Kita tuh dengan segala kekuatan kita tidak akan pernah kudus. Jadi Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus gitu ya. Dan kita tahu ya, malaikat Tuhan selalu mengatakan kudus, kudus, kudus gitu ya sampai beberapa kali. Memang Tuhan itu kudus. Dan kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan, maka kita harus kudus juga gitu ya. Tidak mungkin kudus dan najis akan sama, ya. Akan ada di tempat yang sama. Makanya Tuhan menginginkan kita untuk hidup kudus gitu ya. Di ayat 15 dijelaskan kembali di sini. Jadi kita itu diberikan kesempatan untuk bertobat supaya kita selamat. Kenapa diberikan kesempatan walaupun kita mungkin setiap hari kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan bersabar dengan kita ya. Mungkin hari ini saya kesal sama orang, atau mungkin hari ini saya mungkin marahin orang, atau mungkin teman-teman kesal sama saudara di rumah dan lain sebagainya, atau mungkin kita something ya. Pastinya teman-teman dalam kehidupan kita jatuh bangun gitu ya. Bukan seperti lagu dangdut ya teman-teman, bukan. Jadi kita itu di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang mungkin kita kayak sulit, tak belajar untuk bisa lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tapi tentu dengan kekuatan kita tidak bisa. Tuh makanya Tuhan bilang, datanglah kepadaku gitu ya. Jadi hanya Tuhan yang bisa memberikan ini kepada kita melalui pengenalan akan firman Tuhan. Jadi kita harus belajar gitu ya, supaya kita bisa tahu gitu, dan Tuhan akan mengeruniakan kita pengertian melalui Roh Kudusnya. Oke. Di 2 Petrus 3 ayat 16 dikatakan di situ, hal itu dibuat dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini maksudnya adalah perkara-perkara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam surat-surat itu adalah hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi tadi kita belajar ya bahwa Rasul Petrus ini menjelaskan kepada kita ini loh hal-hal yang penting. Nah, orang-orang yang tidak mau belajar, mereka ini jadinya menyesatkan, atau mungkin mereka menyesatkan diri mereka sendiri dan orang lain gitu ya. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan ya, supaya kita mengenal dan tahu apa yang Tuhan inginkan. Oke, ini penutup teman-teman. Di 2 Petrus 3 ayat 17 dikatakan, tapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Jadi teman-teman di situ, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Hukum apa maksudnya? Itu hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu hukum yang 10 yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya. Apa inti hukum Tuhan? Yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Kita harus berpegang teguh pada itu. Di ayat 18, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Teman-teman, ini tulisan Rasul Paulus ini sangat-sangat powerful sekali dan sangat dalam. Ya, tapi ketika teman-teman belajar siapa ini Rasul Paulus, Rasul Petrus, mungkin kita akan berpikir, wow, bisa ya orang bisa sampai berkata seperti itu dan menjelaskan gitu ya. Kita belajar sedikit siapa sih sebenarnya Rasul Petrus. Pasti teman-teman udah tahu ya. Mungkin udah pernah mendengarkan dan baca juga Injil Yohanes ya, atau Kisah Para Rasul. Kita belajar sedikit bagian ini. Siapa sih sebenarnya dia? Jadi Rasul Petrus ini adalah murid pertama Yesus Kristus ya. Dia ini orang yang sangat bersemangat, lantang, dan juga merupakan salah satu kerabat terdekat Yesus ya, dan dia dianggap soko guru ya, jadi dia yang dituakan gitu ya, dia murid pertama Tuhan Yesus. Dia ini orangnya antusias ya, menggebu-gebu gitu, tapi keras kepala, impulsif juga, jadi dia kayak bisa melakukan sesuatu yang di luar yang seharusnya gitu. Dan ada kalanya dia ini kurang ajar gitu ya. Teman-teman masih ingat ya ketika Yesus itu jadi satu kali mereka naik
naik kapal, lalu dia melihat Yesus berjalan di atas air, terus dia pengen ikut gitu ya. Lalu dia bilang, Tuhan, bilang dong supaya saya juga bisa jalan di atas air gitu. Jadi dia memerintahkan Tuhan untuk memerintahkan dia supaya bisa berjalan di atas air. Walaupun kita tahu ceritanya akhirnya dia hampir tenggelam dan akhirnya Yesus tarik dia ya. Jadi dia ini sangat impulsif ya, dan ada kalanya dia ini kurang ajar dan tidak sabaran gitu ya, dan dia keras kepala. Mungkin salah satu sikapnya ini atau mungkin semua ada di kita ya, mungkin di saya juga banyak ini. Nah, kita lihat ya, dia ini adalah orang yang tidak sempurna sama dengan kita gitu. Lalu kita lihat di sini, dia berasal dari Bethsaida, tapi dia hidup di Kapernaum ya. Dan dia ini adalah seorang penjala ikan gitu, sampai akhirnya dia diperkenalkan oleh Andreas saudaranya untuk mendengar Yohanes Pembaptis, dan akhirnya dia menjadi murid Yesus ya. Singkat cerita, teman-teman bisa baca sendiri ya. Lalu ketika dia bertemu Yesus, Yesus memberi nama dia adalah Kefas ya, dalam bahasa Aram itu atau Petrus ya dalam bahasa Yunani. Makanya jadi namanya Simon Petrus, yang berarti itu batu karang gitu ya kalau teman-teman baca di Yohanes. Kemudian dan dia ini adalah murid pertama Tuhan Yesus ya, yang dipanggil ya mengikut dia. Nah, kalau kita lihat teman-teman kisahnya Petrus ini adalah murid Yesus yang setia menemaninya gitu ya. Tapi kita lihat ya, ketika Yesus mau disalibkan, ya, dia mau disalibkan gitu ya. Lalu Yesus itu dibawa dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain, di pengadilan yang lain. Lalu ya, Yesus itu sudah sangat tersiksa. Lalu dia katakan, orang bilang, kamu kan muridnya Tuhan Yesus ya. Lalu dia menyangkal di ayat 26 di Matius 26 ayat 69 sampai 75, di ayat 72 dikatakan, dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Jadi 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Waktu Yesus di malam sebelumnya tanya dia, Simon Petrus, apakah kau mengasihiku? Dia bilang, aku mengasihimu. Sampai ini dia sangat bersemangat. Lalu kalau kita baca di sini, maka ya dia 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Teman-teman, kalau kita lihat hidupnya dia ini murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi di masa-masa kritis, di masa-masa Yesus mau disalibkan, dia menyangkal gitu ya. Jadi kalau kita melihat imannya begitu dangkal ya, dan dia dengan gampang mengatakan saya tidak mengenal, karena Yesus dalam masa pengadilan, dia tidak mau diikutkan dalam hal pengadilan Yesus, atau dia tidak mau dilukai oleh orang-orang pada saat itu. Dia takut, ada ketakutan. Padahal dia udah melihat ya, Yesus itu bisa menyembuhkan orang, dia bisa memberikan makan 5.000 orang gitu ya. Lalu kalau kita lihat selanjutnya teman-teman di Yohanes, di situ dijelaskan di ayat 15, lalu ini adalah kisah di mana setelah Yesus disalibkan dan dia bangkit kembali ya. Tuhan berkata kepada Simon Petrus gitu ya. Dia bilang, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus bertanya 3 kali gitu ya. Sampai di ayat terakhir dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata, ini Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi teman-teman, kita melihat ya, betapa sebenarnya Simon ini adalah orang yang terdekat kepada Yesus, tapi di saat yang krusial dia juga bisa menyangkal Yesus. Tapi ketika Yesus sudah bangkit, Yesus bertanya kembali. Dia katakan, engkau tahu isi hatiku.
Kita tahu ya, Tuhan itu tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang kita rancangkan. Jadi kita bisa menipu orang lain atau mungkin diri kita sendiri, tapi kita nggak bisa menipu Tuhan ya. Lalu di bagian terakhir di situ kita lihat ya perjalanannya si Rasul Petrus ini. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 14-15 dikatakan, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang yang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan mereka sembuh. Teman-teman lihat betapa dahsyatnya ya, ketika dia betul-betul menyadari panggilan Tuhan, ketika Yesus bertanya kepada dia, dan akhirnya dia menjadi misionaris Tuhan. Banyak sekali hal yang dia bisa lakukan. Dia bisa menyembuhkan orang, bahkan orang-orang itu sampai meletakkan di jalan-jalan orang sakit supaya ketika Petrus lewat mereka sembuh gitu ya. Kebayang nggak betapa besar kuasa yang Tuhan berikan kepada Petrus ya. Dan kita tahu teman-teman di bagian akhir bahwa Petrus ini di akhir hidupnya ketika dia sudah tua, dia mati disalibkan ya. Mati disalibkan, dan dia disalibkan tidak seperti Yesus, tapi dia terbalik karena dia menganggap bahwa dia terlalu dibanding Yesus dia terlalu kotor ya untuk bisa disalibkan sama modelnya seperti Yesus, kepalanya di atas. Nah, kita melihat bahwa penulis buku Petrus ini, yaitu Rasul Petrus sendiri, bisa berubah dan menjelaskan kepada kita tulisan Rasul Petrus 1 sampai ayat 2 itu karena dia memiliki hubungan dan perjalanan yang sangat panjang dengan Tuhan gitu ya. Mungkin teman-teman kalau kita balik tadi ya, kita lihat si Petrus ini siapa? Antusias, keras kepala, impulsif. Ada kalanya dia ngajar juga, nggak sabaran gitu ya. Mungkin itu kita, tapi Tuhan bisa mengubahkan kita. Dan Tuhan memberikan kita peringatan-peringatan. Teman-teman belajar kembali firman Tuhan, karena semua ini ada di dalam Alkitab, supaya kita memiliki pengenalan yang baik akan firman Tuhan. Semoga firman pada malam hari ini benar-benar kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau Tuhan tanya, misalkan, Sistita, apakah kau mengasihiku? Kalau Tuhan tanya begitu, Sistita dengan serentak bisa bilang, ya Tuhan, aku mengasihi. Gitu ya, kita bisa bilang begitu. Karena itu mungkin pertanyaan yang sangat pribadi mungkin Tuhan lakukan untuk atau tanyakan kepada kita. Baik teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.